Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi kita bertemu pada pelajaran agribisnis ternak ruminansia perah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar pemeliharaan ternak ruminansia perah induk, di mana dalam pemeliharaan ternak ruminansia perah induk ini meliputi yang pertama tentang pemberian pakan, kemudian pemerahan, ketiga penanganan sapi kering, penanganan reproduksi, kemudian pemandian dan perawatan kesehatan. Dari keenam pokok pembahasan dari pemeliharaan ternak ruminansia perah induk ini, kita hanya akan membahas 5 poin saja, di mana pemerahan nanti akan kita bahas pada saat kalian duduk di kelas 12. Jadi ada 5 poin yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Mungkin di sini nanti Ibu hanya akan menjelaskan secara singkat dan kalian akan diharapkan dapat mempelajari kemudian memahami materi yang sudah disiapkan. Dan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan nanti Ibu akan membuka diskusi di aplikasi pembelajaran yang kita gunakan. Kita beralih ke materi pemeliharaan. Yang pertama yaitu pemberian pakan. Di mana dalam pemberian pakan di sini ini berdasarkan umur, pertumbuhan dan produksi susu. Ingat, karena mengapa di sini produksi susu? Karena kita ketahui bahwa sapi perah itu produk utamanya adalah susu, ya. Produk utamanya adalah susu. Sehingga pemberian pakannya juga bergantung pada produksi susu yang dihasilkan. Mungkin kalian bisa membahas, mungkin titik beratnya di sini adalah secara sederhana jumlah hijauan. Biasanya pakan yang diberikan adalah hijauan dan konsentrat, di mana jumlahnya untuk hijauan itu biasanya 10% dari bobot tubuhnya atau dari berat badannya. Misalnya sapi dengan bobot badan 350 kg, maka jumlah hijauan yang diberikan itu adalah 10% dari berat badan. Jadi berat hijauan yang diberikan adalah sebanyak 35 kg. Ini jika sapi mempunyai berat badan 350 kg. Sedangkan untuk pemberian konsentrat biasanya ada bermacam-macam dasar pemberian. Ada yang menerapkan dengan perbandingan 2:1, yaitu berdasarkan produksi susu daripada sapi itu sendiri, di mana setiap 2 liter susu yang dihasilkan, maka jumlah konsentrat yang diberikan adalah 1 kg. Kemudian penanganan sapi kering. Apa itu sapi kering? Bisa kalian baca di sini, ya. Kemudian bisa kalian pahami tentang penanganan sapi kering, bisa kalian baca sendiri. Kemudian kita lanjutkan ke penanganan reproduksi, di mana perlakuan reproduksi dimaksudkan agar sapi perah betina dewasa segera dikawinkan kembali setelah pedet di sapi. Perkawinan diperlukan agar sapi perah betina mengalami kebuntingan dan untuk meningkatkan produksi susu. Kemudian pemandian. Ini proses memandikan sapi ini sangat penting untuk menjaga selain kesehatan ternak juga untuk pengaruhnya ke produksi susu. Karena apa? Jika sapi dalam kondisi kotor, maka bisa jadi pada saat
dilakukan pemerahan, maka susu akan terkontaminasi oleh kotoran yang melekat pada tubuh sapi. Oleh sebab itu sangat penting dalam menjaga kebersihan sapi dengan cara dimandikan. Biasanya dilakukan minimal 1 kali sehari. Setiap hari dilakukan proses memandikan sapi itu 1 kali ya. Selanjutnya perawatan kesehatan. Nah, perawatan kesehatan ini sangat penting diperhatikan karena juga nanti akan berpengaruh pada produksi daripada susu itu sendiri. Jika sapi mengalami terserang penyakit, bisa menurunkan produksi susu, baik itu jumlahnya maupun kualitasnya. Nah, di sini akan ada beberapa macam penyakit yang sering menyerang sapi perah, ya, baik itu yang disebabkan oleh virus, bakteri, jamur ataupun penyakit metabolik. Nah, di sini akan dibahas walaupun secara singkat 3 jenis penyakit, yaitu mastitis, antrak, kemudian brusellosis. Nah, apa itu penyakit mastitis? Penyebabnya adalah bakteri Streptococcus. Nah, untuk pengobatannya bisa kalian pelajari. Di sini sudah dijelaskan bagaimana cara pengobatan, baik itu mastitis dalam kondisi akut maupun dalam kondisi kronis. Yang kedua adalah antrak. Antrak ini disebabkan oleh Bacillus anthracis. Gejalanya bisa kalian pelajari, bagaimana pengobatannya juga bisa kalian pelajari dan pahami di sini. Kemudian yang terakhir yaitu penyakit brucellosis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh Brucella abortus ya. Apa akibat yang ditimbulkan oleh penyakit ini, bagaimana pengobatannya, ini bisa kalian baca dan kalian pelajari di sini. Nah, mungkin itu saja yang kita bahas dalam pemeliharaan ternak ruminansia induk kali ini. Terima kasih atas perhatian. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.